Bab 11. Dimas lalu membalas pesan dari Ana. "Aku terluka sayang, aku di rumah sakit sekarang." Dimas. Satu pesan masuk lagi dari Ana. "Saat aku terluka, kamu tidak di sisiku. Tapi saat kamu terluka, kamu malah membutuhkan diriku. Kamu punya istri yang lebih kamu prioritaskan. Minta saja dia yang merawat kamu." Ana. Dimas menelpon Ana, tapi nomor ponsel Ana sudah tidak aktif lagi. Dia juga mengirim pesan pada Ana, tapi pesannya itu tidak masuk. Dimas mengusap wajahnya, dia merasa bersalah karena tidak bersikap adil. Tapi, mau bagaimana lagi? Lisa memang lebih penting karena sedang mengandung. Ray menghapus semua pesan yang dikirim oleh Dimas. Dia juga menonaktifkan ponsel Ana. Ray tengah berada di butik untuk menjemput Ana. Ponsel Ana berdering saat kekasihnya itu tengah berada di dalam kamar mandi. Ray yang membalas semua pesannya yang dikirim oleh Dimas. Dugaan Ray benar adanya. Saat terluka, Dimas malah meminta Ana untuk merawatnya. Tapi Ray tidak akan membiarkan kekasihnya itu dijadikan pembantu oleh Dimas. Sebagai seorang istri, Ana memang wajib melayani Dimas. Tapi Dimas hanya memperlakukan Ana di saat dia butuh saja. Ana keluar dari kamar mandi, Ray memasang wajah manisnya. Dia juga sudah meletakkan ponsel Ana di tempatnya semula. "Ray, kita pulang yuk," ujar Ana. Ray bangkit dari duduknya. "Kita tidak akan pulang. Kita akan pergi berlibur sebentar." Ana mengernyit. "Kemana?" Ray melangkul bahu Ana. "Ada deh. Kamu ikut saja." Ray menggandeng Ana turun ke bawah dan karyawan Ana yang melihat itu hanya diam. Mereka tidak mau ikut campur urusan dari atasan mereka. Ana juga cuek saja akan tatapan dari mereka. Ray membukakan Ana pintu mobil. Ana masuk kemudian disusul oleh Rayhan. Mobil segera melaju menuju bandara. Ray akan mengajak Ana berlibur di kota B. Ana menatap wajah Rayhan yang membawanya menuju bandara. Dia seolah bertanya-tanya kemana Rayhan akan membawa dirinya. "Ray, kita mau kemana?" tanya Ana. "Kita liburan ke kota B," jawab Ray. Ana menghela. "Hah? Kamu benar?" "Aku butuh liburan sepertinya. Aku ingin melupakan barang sejenak masalahku dengan Dimas." Ray tersenyum mendengarnya. Ana tidak lagi membantah apa yang diucapkan olehnya. Seharian ini Ana juga tidak menyebut nama Dimas. Mobil sampai di bandara. Ray dan Ana disambut oleh para pria berbaju hitam. Mereka adalah anak buah Ray. Ana dan Ray akan menggunakan jet pribadi menuju kota B. Ana dan Ray naik ke dalam pesawat. Ana duduk di sebelah Rayhan. Pilot mulai menerbangkan pesawat ke angkasa. Ana merebahkan kepalanya di pundak Rayhan. Sekitar 2 jam penerbangan, barulah Ana dan Ray sampai di kota B. Mereka berdua kembali disambut oleh para bawahan berbaju hitam. Ana dan Ray masuk ke dalam mobil. Ray akan membawa Ana menuju villa miliknya. Ana menatap takjub akan suasana asri di kota B. Udara yang masih bersih serta pemandangan pantai yang sangat indah. Mobil telah sampai di villa. Sopir membukakan pintu mobil majikannya. "Wah, mewah megah sekali villa ini." Ana menatap kagum bangunan megah di hadapannya. "Ayo kita masuk," ucap Ray. "Ray, aku tidak punya baju ganti," ucap Ana. "Tenang saja, aku sudah siapkan semuanya," kata Ray. Ana kaget mendengarnya. "Kapan?"
Aku sudah menelpon bawahanku di sini. Mereka telah menyiapkan semua kebutuhan kita selama di sini, tutur Ray. Sultan mah beda. Apa saja bisa dilakukan, ucap Anna. Ray terkekeh mendengarnya. Dia lalu menatap wajah Anna. Ada yang tidak bisa aku lakukan. Apa? Tanya Anna. Memiliki kamu seutuhnya, jawab Ray. Rehan, lirih Anna. Ray membawa Anna ke dalam pelukannya. Dia mengecup kening Anna. Ray sudah sangat mencintai Anna. Dia sudah tergila-gila pada istri Dimas itu. Sebentar lagi, Anna, kamu akan menjadi milikku seutuhnya, batin Rehan. Rehan, dengan sikap manismu seperti ini, aku merasa tersentuh, batin Anna. Anna dan Ray tengah bersenang-senang menikmati suasana pantai yang indah. Anna memakai dress bermotif floral, Ray juga memakai baju khas pantai. Baju itu dibiarkan saja terbuka. Ray menampakkan otot perutnya yang seksi. Banyak pengunjung wanita yang terlihat menggoda Ray. Melihat itu, Anna sedikit kesal. Ray sengaja tebar pesona di depannya. Ray, bisa tidak sih kamu tuh pakai baju yang benar? Anna melipat tangan di dadanya dengan bibirnya yang cemberut. Memangnya kenapa? Rehan berkacak pinggang. Dia sengaja membuat Anna cemburu. Coba kamu lihat di sana. Ray menunjukkan para pria yang bertelanjang dada. Mereka bahkan tidak memakai baju. Anna kesal sekali pada Ray. Kekasihnya itu seakan tidak mengerti kalau dirinya tengah merasa terganggu dengan tatapan para wanita cantik yang melihat Ray. Anna menghentakkan kakinya kesal. Ish, kamu itu sengaja tebar pesona ya? Ray terkekeh. Aku tidak tebar pesona. Wajah serta tubuhku sangat memikat. Wajar saja, banyak wanita yang suka. Ray berkata dengan sombongnya. Anna berdecak kesal. Dia langsung saja pergi meninggalkan Ray. Anna berlari menjauh dari kekasihnya itu. Ray menggelengkan kepalanya melihat kepergian Anna. Ray segera berlari menyusul pacarnya. Ray memeluk pinggang Anna agar kekasihnya itu tidak lari lagi. Anna berusaha untuk melepaskan tangan Rehan. Kenapa? Kamu marah? Tanya Ray yang berbisik di telinga Anna. Kalau kamu mau tebar pesona, pergi sana, ketus Anna. Kamu cemburu? Ray membalik tubuh Anna. Anna mengalihkan pandangan matanya. Tidak, siapa yang cemburu? Tatap mataku. Ray ingin melihat tatapan mata Anna. Tidak mau ucap Anna. Ray meraih wajah Anna dengan kedua tangannya. Ray menatap mata yang berwarna kecoklatan itu. Mata yang begitu jernih membuat seorang Rehan tersihir. Katakan saja kalau kamu cemburu, aku sangat senang mendengarnya, ucap Ray. Aku hanya merasa terganggu saja, ucap Anna. Ray tersenyum. Itu namanya cemburu, ucap Rehan. Memang benar adanya. Anna merasa cemburu dan kesal saat para wanita lain menggoda Ray. Sedikit-sedikit hati Anna mulai terpaut pada Rehan. Pria itu perlahan masuk ke dalam hati Anna. Dia mengisi hidup Anna yang sangat kesepian. Matahari mulai terbenam. Pemandangan itu tidak disia-siakan oleh Anna dan Ray. Mereka berfoto bersama-sama agar menjadi sebuah kenang-kenangan. Anna tertawa bahagia. Dia melepas semua beban yang ada di pundaknya. Untuk saat ini Anna benar-benar menikmati liburannya. Semua ini berkat Rehan.
yang menjadi penghibur di saat hatinya terluka. Reyhan juga sangat bahagia. Ini pertama kalinya dia melakukan hal-hal menyenangkan bersama seorang wanita. Biasanya dia hanya bersenang-senang di atas ranjang tempat tidur. Ray memperlakukan Anna selayaknya kekasih yang sangat dia cintai. Dan faktanya Ray memang sudah mencintai Anna. Ray dan Anna duduk di pasir pantai. Mereka menikmati sang surya yang perlahan mulai turun. Ray merebahkan kepala Anna di atas bahunya. Tangannya juga mengelus lengan Anna. "Ray, apa yang kamu suka dariku?" tanya Anna. "Wajahmu, tubuhmu, serta hatimu," jawab Ray. Anna mengangkat kepalanya menatap Ray. "Itu saja? Saat kita pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Saat itu kamu terlihat lucu dengan mata sembab sehabis menangis," ucap Ray. "Terus apa lagi?" tanya Anna. Ray tampak berpikir, "Aku juga tidak tahu kenapa bisa jatuh cinta kepadamu. Mungkin aku jatuh cinta karena kebodohan di dalam dirimu." Anna mendelik. "Maksud kamu?" Ray terkekeh. "Karena kamu masih saja ingin bersama Dimas." Anna terdiam akan ucapan Ray. Yang diucapkan Ray memang benar. Mungkin orang berpikir Anna adalah wanita yang bodoh, sudah disakiti tapi masih saja mau bersama Dimas. Dulu Anna mati-matian mempertahankan Dimas. Dia bahkan rela berpisah dari kedua orang tuanya hanya karena ingin bersama dengan Dimas. Ray menatap Anna yang menunduk. Tidak seharusnya Ray berkata seperti itu. Ray mengerti mengapa Anna masih bersama Dimas. Hanya satu, yaitu Anna masih mencintai Dimas. "An, maafkan aku," lirih Ray. Anna menggeleng. "Tidak, yang kamu katakan memang benar." "Anna, kita lupakan soal Dimas. Kita di sini untuk bersenang-senang, kan?" Ray kembali merangkul bahu Anna. Anna membenamkan wajahnya di dada bidang Reyhan. Dia juga memeluk Reyhan dengan erat. Ray menatap wajah Anna. Dia mendaratkan kecupan di kening Anna. Anna mengangkat wajahnya. Keduanya saling menatap. Ray perlahan mendekat lalu memiringkan kepalanya. Dia mencium bibir lembut Anna. "Aku mencintai kamu, An," ucap Ray. Ray meraih wajah Anna dan kembali mencium bibirnya. Anna juga membalas ciuman dari Reyhan. Anna dan Ray saling bermesraan dengan ditemani terbenamnya sang surya. Begitu mesranya. Anna dan Ray sudah berada di dalam villa. Terlihat Anna yang sudah tertidur pulas di pelukan Ray. Dengan perlahan Ray menarik lengannya yang dijadikan bantal oleh Anna. Dia bangkit dari ranjang kasur. Ray mengecek ponsel Anna. Dia ingin melihat kembali apakah Dimas masih mencoba untuk menghubungi Anna. Ada banyak sekali pesan dari telepon dan juga telepon dari Dimas. Ray menjadi merasa bersalah dibuatnya. Ray tidak lagi menghapus pesan itu, dia membiarkannya saja. Ray merasa bersalah karena membalas serta menghapus pesan Dimas. Ray tahu dia tidak berhak melakukan itu. Anna adalah istri Dimas. Sudah seharusnya Anna tahu keadaan Dimas yang berada di rumah sakit. Ray menatap wajah Anna. "An, apa caraku salah dengan merebutmu dari Dimas? Aku ingin memiliki kamu." Ray mengusap wajahnya. Cintanya hanya akan terbalas jika Anna sendiri yang bisa membuka hatinya. Kuncinya hanya pada Anna saja. Anna terbangun dari tidurnya.
Dia beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi, sedang Ray masih tertidur pulas. Sekitar 15 menit Anna selesai membersihkan diri. Dering ponsel Anna berdering. Anna meraih ponselnya dan melihat nama yang tengah menelpon. Ternyata Dimas yang menelpon Anna pagi-pagi. Anna lalu mengangkat panggilan dari Dimas. Halo? Syukurlah kamu mengangkatnya, sayang. Ada apa? An, aku di rumah sakit. Aku dipukuli oleh orang tidak dikenal. Kamu cepat kemari temani aku. Aku lagi di luar kota. Pulang segeraan. Kamu sudah ada Lisa. Apa masih perlu diriku? Lisa tidak bisa. Kamu tidak kasihan padanya, dia mual mencium bau rumah sakit. Aku juga mual mencium aroma rumah sakit. Maaf, aku tidak bisa. Anna langsung mematikan sambungan telepon dari Dimas. Dia berdecak kesal karena Dimas menelpon hanya untuk menyuruhnya ke rumah sakit. Dimas bahkan tidak menanyakan kondisinya. Dimas juga tidak ada minta maaf. Dimas brengsek, umpat Anna. Anna mengepal geram, tubuhnya saja masih sedikit sakit karena sayatan tali pinggang. Sedangkan Dimas tidak ada sedikit pun punya rasa khawatir pada keadaannya. Dimas hanya datang pada saat dia membutuhkan Anna. Bersambung.